Mari kita berdoa. Lebih dalam lagi Tuhan, kami rindu untuk setiap kami boleh dipuaskan oleh Tuhan. Karena kepuasan yang sejati hanya kami dapatkan di dalam Engkau. Dan Engkau Tuhan tahu bagaimana kami datang pada pagi hari ini. Mungkin ada hal-hal yang membuat kami merasa letih, lesu, dan tidak ada pengharapan. Tapi kami percaya ketika kami diizinkan hadir di rumah-Mu, Engkau akan berbicara kepada setiap kami. Engkau akan menghibur kami. Engkau akan memuaskan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika Engkau akan berbicara lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan tolong teduhkan hati kami, lembutkan hati kami, dan ajar kami Tuhan. Untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang mendengar akan firman-Mu dengan baik-baik. Dan lebih daripada itu, kami juga menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh mengurapi setiap kami. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau saja. Engkau juga kiranya memberkati hamba-Mu ini. Memampukan hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Bukan dengan kuat kuasanya, tapi hanya dengan kuat kuasa daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menyatakan kuasa Tuhan lewat ibadah kami. Secara khusus pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Belum pada makan kayak ini. Selamat pagi. Nah itu dia. Oke. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema kita ya. Tema perenungan kita adalah mewaspadai bahaya sektarianisme. Nah, ketika saya menerima tema ini minggu lalu, saya menghubungi beberapa kor yang saya pimpin bertanya tentang tema ini, gitu ya. Dan responnya macam-macam sih, dari yang lucu sampai yang serius, gitu ya. Tentang tema sektarianisme itu ya. Ada juga sih yang nggak jawab, ada, gitu ya. Mungkin karena bingung. Ada yang bilang bahkan tunggu lausa aja khotbah minggu. Nah, justru kan saya tanya, maksudnya kalau nggak dimengerti susah khotbahnya gitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini udah bisa belum? Yo, oh belum. Nah. Oke, ya, Bapak Ibu, ketika lihat temanya hilang, lihat tema ini apa yang terpikir? Di pikiran Bapak Ibu, sektarianisme itu apa sih? Jenis makanan apa? Ya. Nah, ini kecanggihan teknologi begini ya. Kitanya sudah siap, dianya belum. Ya. Oke, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal sektarianisme, ada sebuah situasi atau peristiwa atau konflik yang boleh saya katakan di Irlandia Utara lebih kurang mulainya tahun 1968. Ya, itu namanya konflik The Troubles. Nah, The Troubles ini terjadi di Irlandia Utara. Ya, konflik ini antara komunitas Kristen Protestan dengan komunitas Katolik. Komunitas Kristen itu dipimpin oleh seorang pendeta yang bernama Ian Paisley. Ya, dia juga adalah politikus dan dia mendirikan Democratic Union Party. DUP. Nah, partai politik yang didirikan ini mempunyai member atau mempunyai anggota yang mempunyai kerinduan untuk terus bergabung dengan Inggris Raya. Ya. Nah, sedangkan lawannya yang bernama Martin McGuinness, gitu ya, ini dari komunitas Katolik, pemimpin atau mantan komandan daripada Irish Republican Army. IRA, ya. Nah, kelompok ini ingin bergabung dengan Irlandia. Karena ketidakcocokan dua pemimpin ini, thank you. Ya, ini The Troubles ya. Ini pemimpinnya, yang tadi saya katakan Ian Paisley, seorang pendeta, dan ini mantan komandan Irish Republican Army, ya. Mereka berdua konflik.
Dan ketika mereka berdua konflik bersama pengikutnya, konflik ini berkepanjangan dari tahun 68 hingga selesainya tahun 98. Dan konflik yang terjadi, the troubles ini, menimbulkan banyak kerugian. Baik kerugian secara jiwa, banyak yang menderita, dan juga kerugian secara psikologis daripada korban the troubles ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahkan ada satu kondisi insiden kalau boleh saya katakan yang dinamai Bloody Sunday. Di hari Minggu itu, ya, kelompok daripada Inggris itu dengan perlengkapan senjata yang lengkap menembaki kelompok daripada komunitas yang lainnya yang dipimpin oleh Martin. Sehingga ada banyak korban jiwa jatuh pada saat itu. Gambaran konflik ini menyatakan bahwa konflik sektarian adalah konflik yang sangat-sangat berbahaya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa sih sektarianisme itu apa? Ya. Sektarianisme itu adalah sikap, tindakan, atau keyakinan yang menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap pribadi, terhadap kelompok atau denominasi tertentu. Terutama dalam konteks agama atau politik. Dan sektarianisme seringkali mengarah kepada diskriminasi, mengarah kepada permusuhan atau konflik dengan kelompok lain yang berbeda pandangan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jauh sebelum the troubles, sebenarnya Alkitab sudah sangat jelas memaparkan ada satu kondisi atau konflik sektarian yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Ya, jadi Alkitab sudah jauh memberitahukan. Dan konflik itu, peristiwa itu terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita membuka bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 3. Kita akan baca 1 sampai 5 saja. Kita baca bergantian ya. Tentu. Oke. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara-saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan persisian, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Jadi, siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kau menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Demikian jawab bacaan firman, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa jemaat di Korintus terjatuh kepada konflik sektarian? Karena dikatakan jemaat di Korintus masih hidup seolah-olah mereka adalah orang yang tidak rohani. Tadi kita bisa melihat ada frase hanya manusia duniawi. Frase manusia duniawi ini ingin menunjukkan seorang yang sudah percaya. Jadi jemaat di Korintus ini bukan orang yang tidak percaya loh, bukan. Mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah mengikuti pembinaan-pembinaan kalau boleh saya katakan dari Paulus ketika Paulus mendirikan atau memulai jemaat di Korintus. Jadi sudah banyak nih terima. Mereka adalah orang percaya. Namun di sini Paulus kembali menegaskan, saya hanya bicara dengan manusia duniawi. Dan di situ kita bisa lihat ada beberapa kali kata pengulangan. Kalian manusia duniawi. Kalian manusia duniawi. Sudah percaya namun kurang pengertian akan hal-hal rohani. Sehingga hidup mereka sebagai orang yang percaya, seolah-olah hidup mereka tidak dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi oleh kedagingan, oleh keegoisan, oleh keinginan mereka sendiri. Sekali lagi, ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita baca Korintus, mari kita memiliki pemahaman, pengertian. Ini adalah orang sudah percaya. Sama seperti kita. Mereka juga beribadah. Tapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka tidak membiarkan Roh Kudus itu memimpin kehidupan mereka.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus menekankan, kalian masih berperilaku seperti orang yang belum dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka dicirikan oleh kecemburuan dan konflik. Dan seharusnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kecemburuan dan konflik yang menjadi ciri khas mereka. Seharusnya yang menjadi ciri khas mereka adalah kasih dan penerimaan satu dengan yang lainnya, yang harusnya mereka berlakukan di dalam kehidupan mereka sebagai sesama tubuh Kristus. Orang Korintus sudah jauh diselamatkan, mengenal konsep keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun mereka belum dewasa secara rohani. Dan masalahnya di sini bukan karena mereka tidak diberi kesempatan untuk boleh belajar. Mereka banyak belajar, tetapi mereka tidak punya inisiatif untuk boleh secara aktif berpartisipasi dalam proses meninggalkan cara hidup yang lama. Mereka terus mau hidup dengan cara hidup yang lama. Makanya di situ dikatakan kalian hidup dengan pola manusia dulu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mereka tidak mau meninggalkan cara hidup mereka yang egois. Mereka tidak mau diberdayakan secara rohani. Makanya mereka dikatakan berpola hidup manusia secara rohani. Dan kalau kita lihat Paulus memakai kata ini ketika mengatakan kalian manusia duniawi. Itu memakai di dalam bahasa Yunani itu sarkikos. Ya, daging, kedagingan. Dan ketika hal ini disematkan atau dipasang kepada satu pribadi, maka hal ini mengacu kepada orang yang dapat dan harusnya melakukan hal yang berbeda, tapi enggak melakukannya. Mereka tahu harus mengasihi. Mereka mau melakukan? Tidak. Mereka dapat melakukan hal mengasihi. Ya, tapi mereka tidak mau melakukan. Karena kenapa? Mereka masih memikirkan dirinya sendiri. Mereka masih egois. Dan sarkikos ini juga mengacu kepada orang-orang yang memiliki pemahaman spiritualitas atau memiliki pemahaman teologi. Tetapi tetap berperilaku duniawi. Jadi secara teori tahu banyak. Tapi prakteknya nol besar. Inilah jemaat di Korintus. Sehingga kehadiran rasa iri, perselisihan. Itulah yang menjadi simbol di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Menjadi simbol ketidakdewasaan kerohanian mereka. Kehidupan mereka adalah kehidupan di dalam daging. Jemaat di Korintus gagal untuk hidup mengikuti aturan-aturan daripada kerajaan Allah. Karena kehidupan jemaat di Korintus selalu dipenuhi dengan perselisihan dan perpecahan. Sebagai jemaat, mereka terbagi-bagi di dalam kelompok-kelompok yang ada. Mereka bahkan akhirnya mengadu para pemimpin mereka. Paulus versus Apolos. Kelompok yang pertama saya sebut gitu ya, Paulus Fans Club. Paulus Fans Club ini supporter fanatik daripada Paulus. Mereka merasa Paulus tuh luar biasa. Paulus tuh yang hebat. Dia pendiri jemaat di Korintus. Dia gak ada lawan. Dia hebat. Pengajarannya dalam. Teologinya luar biasa. Pendukung Apolos gak mau kalah. Oh enggak. Apolos lebih hebat. Apolos tuh pinter khotbah. Apolos kalau bawakan KKR selalu luar biasa. Ya. Apolos kalau mengajar juga sangat bagus. Secara retorika jelas. Kalau Paulus kadang-kadang muter-muter. Ya, Apolos enggak. Jadi mereka mengadu dua pemimpin ini untuk akhirnya membuat pecah di dalam kehidupan jemaat Korintus. Yang mungkin bagi kita pada saat ini, yang hidup sebagai orang percaya dan bergereja, mungkin kita lihat sebagai suatu hal yang konyol. Masa ketua sama pemimpin diadu? Ngapain? Konyol itu mah. Gak masuk akal. Di sini mah gak mungkin. Ya, sekarang mah gak mungkin begitu. Hati-hati. Seringkali kita juga jatuh
kepada hal-hal tersebut. Seringkali kita gagal melihat betapa tidak masuk akalnya konflik di antara kita sesama tubuh Tuhan. Seringkali kita juga konflik loh. Dan kita gagal untuk melihat hal itu. Kita dengan mudah mengabaikan dan berkonflik dengan sesama orang percaya berdasarkan pendapat kita tentang pribadi-pribadi yang kita sukai dan kita mau dukung. Sebagai contoh saudara-saudaraku, saya percaya saudara-saudaraku punya medsos dan mungkin punya IG juga, sering lihat di YouTube toh para pendeta-pendeta atau hamba Tuhan atau orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan pendalamannya juga cukup dalam, gitu ya. Nah, seringkali ketika kita melihat orang-orang tersebut, tokoh-tokoh tersebut, kita kadang-kadang mati-matian bela orang-orang tersebut. Mereka sih belum tentu kenal kita aja yang tahu mereka. Mereka mau belum kenal kita karena kita lihat di YouTube. Tapi ketika ada saudara kita yang, wah dia begini, kita akan bela orang tersebut dengan mati-matian. Oh enggak, dia benar pengajarannya begini. Kamu yang salah. Kamu tuh dengarnya harus full, jangan setengah-setengah. Nah, seringkali kita bela mati-matian dan bahkan akhirnya kita rela ribut sama teman kita, sama saudara seiman kita. Karena kita bela orang yang ya kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang hidup di zaman ini. Apa yang harus menjadi perhatian bagi kita untuk akhirnya kita dapat mewaspadai dan tidak jatuh kepada bahaya sektarian itu. Ya, mari saya ajak untuk kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar untuk kita waspada dan tidak jatuh kepada bahaya sektarian yang terus mengintai kita. Yang terus mengamat-ngamati kita. Kapan nih akan melakukan penyerangan? Mari kita berhati-hati. Yang pertama yang saya ajak, mari kita hindari favoritisme. Mari kita hindari favoritisme. Apa sih favoritisme itu? Favoritisme adalah tindakan seseorang ketika menilai orang lain dengan berdasarkan penampilan luar yang disukai. Ketika saya suka dia, maka saya akan bela dia. Wah, dia luar biasa. Apapun yang dia lakukan pasti baik, pasti benar. Ya. Dan favoritisme ini lebih didasarkan kepada penampilan fisik, ras ataupun latar belakang. Tapi sadarilah, favoritisme ini adalah elemen pengisi dari kejahatan yang menyolok di dunia ini. Dia adalah salah satu unsur daripada perpecahan. Seseorang yang mempraktikkan favoritisme, maka akan menyatakan bahwa dirinya adalah yang paling unggul. Kelompoknya adalah yang paling benar. Yang lain salah. Yang lain enggak bagus. Yang bagus adalah kelompok saya. Yang paling menguntungkan adalah kelompok saya dan diri saya. Itu yang perlu jadi perhatian. Dan bila favoritisme terjadi di gereja, maka gereja itu sedang mengalami masalah yang sangat serius. Yang dapat merintangi kuasa Tuhan dinyatakan di dalam gerejanya. Ketika favoritisme itu terjadi di gereja, maka gereja dapat kehilangan belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya kepada diri sendiri. Fokusnya kepada kelompoknya. Pokoknya kelompok saya senang, saya nggak peduli yang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Perpecahan di jemaat Korintus terjadi karena adanya favoritisme terhadap para pemimpin-pemimpin mereka. Yang melambangkan kecenderungan orang Korintus untuk lebih memprioritaskan hal-hal lahiriah daripada apa yang Tuhan inginkan. Kelompok Paulus ya itu tadi bela-belain Paulus. Kelompok Apolos ya bela-belain Apolos. Secara lahiriah mereka lihat dan itu menyenangkan mereka. Itu yang mereka angkat terus menerus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kiranya boleh menjadi satu tanda awas buat komunitas Kristen atau gereja pada masa kini.
ketika ada satu pengangkatan, kalau boleh saya katakan, terlalu tinggi terhadap individu manapun, termasuk pendeta, termasuk guru Injil, termasuk majelis, ketika kita angkat terlalu tinggi, maka kita sedang jatuh kepada favoritisme. Maka kita sedang membawa gereja kita kepada sebuah situasi, kondisi menuju pada perpecahan. Makanya bagian ini menjadi pengingat juga bagi kami, para pendeta, para guru Injil, untuk menyadari bahwa kami hanya hamba Tuhan. Kami hanyalah hamba yang menjadi pribadi yang harus ditinggikan hanya Tuhan Yesus. Karena dia adalah kepala daripada gereja ini. Bukan pribadi-pribadinya. Setiap pribadi itu punya kelebihan, ya. Tapi punya kekurangan juga. Oleh karena itu mari kita secara memakai kacamata Tuhan. Jangan kita meninggikan manusia. Tapi biarlah kita tinggikan Tuhan. Karena saudara-saudaraku, saya mengajak kita coba membayangkan. Kalau Tuhan memberlakukan favoritisme kepada saya dan saudara. Tuhan memilih kita berdasarkan status atau nilai khusus. Ya. Oh, favorit saya begini. Berapa banyak di antara kita yang bisa jadi orang Kristen? Kalau Tuhan menerapkan favoritisme. Berapa banyak di antara saya dan saudara yang bisa jadi Kristen? Dan coba kita bayangkan juga. Kalau Tuhan memilih kita berdasarkan penampilan atau kemampuan luar. Dan kita tidak memiliki hal itu. Mungkin kita kurang cukup uang. Kita kurang cukup berpengaruh. Kita tidak punya jabatan, bahkan di gereja kita jemaat biasa mungkin. Ya. Kita bukan hamba Tuhan, kita bukan majelis, kita bukan pengurus, bukan aktivis. Ya jemaat saja. Kita tidak punya kualifikasi yang katakan kalau misalnya Tuhan berdasarkan favorit dia tempelkan itu ke kita. Lalu kita mungkin bisa bertanya, waduh berarti saya nggak bisa diselamatkan ya juga ya. Karena saya nggak masuk hitungan loh. Saudaraku, tapi kita bersyukur. Tuhan tidak pernah memasang favoritisme ketika dia memilih saya dan saudara. Enggak. Tuhan tetap memilih kita. Dia memilih kita tidak berdasarkan hal-hal lahiriah. Tetapi karena karya anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak peduli latar belakang saya dan saudara. Dia tidak peduli kondisi sosial ekonomi saudara bagaimana. Dia tidak peduli itu. Dia tidak peduli latar belakang suku kita apa. Dia menerima kita. Ketika kita bertobat dan percaya kepada Kristus, kita diterima oleh dia. Dan kita mengalami pengampunan serta tebus dari segala pelanggaran dosa kita. Itu Tuhan kita. Dia tidak menerapkan favoritisme. Karena saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari sadarilah. Favoritisme hanya akan membuat saya dan saudara berada di luar, bukan di dalam Kristus. Favoritisme akan memisahkan kita dengan saudara-saudara seiman kita. Dan itu akan membuat hubungan kita makin jauh dengan mereka. Dan kita akan makin di luar sana. Dan Tuhan tidak mau itu. Dia mau kita ada di dalam dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama. Mari kita hindari favoritisme itu. Jangan biarkan itu ada di dalam kehidupan komunitas kita di gereja. Kalau itu ada, bertobat. Tinggalkan itu. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Secara khusus dalam konteks gereja kita, GKI Kuta. Mari kita tinggalkan hal itu. Dan jangan biarkan kita anggap itu sebagai suatu hal yang sepele. Karena kalau kita biarkan itu akan berkembang dan akan menghancurkan komunitas kita sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yang saya ajak, mari kita hindari spesialisasi. Ya, apa itu spesialisasi?
Saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah pemahaman bahwa atas karunia Tuhan, maka setiap kita dapat memainkan peran yang berbeda di dalam komunitas Kristen. Cuman seringkali ketika kita dibawa untuk masuk kepada suatu hal, oh kan peran kita beda-beda. Maka kita seringkali masuk atau terjebak kepada definisi ini, spesialisasi. Ya. Dan di dalam pengalaman saya bergereja dan melayani di gereja, ya, ketika spesialisasi dilakukan di gereja atau di komunitas Kristen, maka yang sering terjadi adalah suatu kondisi faksionalisme. Apa itu? Semangat untuk memecah belah. Ya. Ketika spesialisasi dilakukan di gereja, maka seringkali ada perpecahan di antara pribadi atau antar bidang pelayanan. Dan seringkali juga menciptakan jalur komunikasi yang buruk antar sesama anak Tuhan. Karena masa spesialisasi saya di sini loh. Kamu gak boleh ganggu spesialisasi saya di sini. Makanya kembali lagi, di dalam pengalaman saya bergereja dan melayani gereja, ada beberapa spesialisasi. Tapi ini bukan di sini ya, di luar sana. Spesialisasi apa aja? Nah ini spesialisasi pelayan komisi. Ada beberapa orang, sekali lagi bukan di sini, di luar. Sini enggak. Spesialisasi pelayan komisi. Saya pertama bertemu dengan beberapa anak muda. Pak, atau saya panggil, kok saya pelayanan cukup di youth saja. Karena di youth saya bisa explore. Ketika diminta pelayanan ke umum, enggak. Umum repot kok. Umum banyak aturannya. Kalau di youth saya bisa lebih bebas. Jadi jangan pernah minta saya pelayanan di umum. Usianya bukan lagi youth. Saudara-saudara, ketika saya ngomong dengan orang ini bukan lagi youth. Ya. Tapi maunya pelayanan di youth aja. Di pemuda aja. Karena merasa spesialisasi saya di situ. Di umum entar-entar aja. Ya. Kemudian apalagi spesialisasinya? Spesialisasi pengamat. Nah. Ini wah, saya tuh orangnya diem. Pakai bahasa psikologi, introvert katanya. Jadi diem aja saya. Nanti kalau butuh masukan baru saya ngomong. Ya, saya cukup jadi pengamat aja. Kalau pelayanan yang lain, entar-entar aja deh. Ya, gak bisa. Saya spesialisasinya pengamat. Atau kalau bola, komentator. Wah ini kurang, itu kurang. Nah, ini ada nih. Tapi sekali lagi bukan di sini. Tenang aja. Ini spesialisasi yang kedua. Spesialisasi yang ketiga, pemilih. Nah, spesialisasi pemilih ini apa? Saya hanya bisa pelayanan dengan orang-orang yang skillnya sama-sama saya. Kalau yang di bawah saya, nggak bisa. Pemain musik skillnya harus sama-sama saya. WL harus sama-sama saya. Bisa kasih kalimat-kalimat yang wah itu. Ya itu. Kalau sama yang ngomongnya aja masih gagap, saya nggak bisa. Susah. Jadi saya harus pilih orang-orang yang levelnya sama-sama saya. Ini ada loh. Spesialisasi pemilih. Kemudian apalagi spesialisasinya. Nah ini penolak. Oh nanti aja saya belum punya skill situ. Dia aja lah. Ntar aja ya periode ke depan saya pasti mau pelayanan. Masuk periode depan. Oh ntar aja periode berikutnya deh. Saya sekarang belum bisa, saya masih sibuk ini dan itu. Gitu ya. Terus aja begitu, setiap periode masuk baru ntar tunggu sampai Tuhan Yesus datang kali ya. Baru dia mau pelayanan. Tapi ini spesialisasi penolak, ada gak di gereja? Ada. Ketika diminta pelayanan, ntar aja. Ya. Spesialnya nolak. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Spesialisasi sini tidak sama dengan melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan ya. Enggak. Kenapa saya katakan? Karena spesialisasi di sini ujung-ujungnya siapa? Diri sendiri. Ujung-ujungnya adalah diri sendiri. Berfokus kepada diri sendiri. Ketika diri merasa gak mau. Ya udah gak mau. Kita kadang-kadang membungkusnya dengan hal-hal rohani. Tapi fokusnya adalah diri sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Banyak sebenarnya pelayanan yang kita bisa lakukan di gereja.
Gak harus spesialisasi, enggak. Gak harus punya kemampuan yang tinggi, enggak. Contoh saja. Saya percaya setiap kita punya HP toh. Dan di HP itu ada aplikasi WA toh. Nah, belajar share hal-hal rohani kepada teman-teman kita, saudara seiman kita. Belajar untuk ya katakan gambar rohani ya. Jangan gambar yang aneh-aneh. Gambar rohani, ada kalimat-kalimat rohani, share. Mungkin teman kita baca sekilas, tapi percaya itu jadi berkat kok. Sungguh, kalau kita mau lakukan. Itu pelayanan sederhana. Atau, katakanlah kita boleh menyapa, senyum. Ketika datang ke gereja nih, jangan pasang muka belipet gitu loh. Senyum. Senyum itu jadi berkat juga loh buat saudara kita. Mungkin dia datang lagi gondok di rumah. Mungkin lagi ada tadi ngurus anaknya susah, anaknya suruh mandi aja kagak mau gitu ya. Terus lihat kita senyum, adem gitu loh. Lah kalau di rumah udah datang, udah di rumah juga lagi riweuh gitu ya, banyak masalah. Terus datang ke gereja ngelihat kita pasang muka belipet. Orang juga, aduh susah ya. Jadi mari hidup udah susah, jangan bikin susah lagi. Belajar senyum, belajar menyapa. Kita bersyukur kan ada kafe kan, mulai minggu lalu kan udah ada kafe tuh. Nah, kafe itu jangan cuma kita nunggu kopi terus pergi ke parkiran pulang. Enggak, kafe itu pakai sebagai sarana untuk saling nyapa. Kenapa jadi balik ke sini? Pakai untuk saling nyapa, saling memberkati, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sehingga sekali lagi kita bukan, kan Musa Ferry udah bilang, kopinya aja bukan kopi ece-ece. Jadi pakai itu juga sebagai suatu situasi, kondisi, ya ingin kalau nikmati kopi itu pelan-pelan juga. Minum kopi itu bukan kayak minum air putih, glek. Bukan, minum sedikit-sedikit ngobrol. Gitu ya, itu bentuk pelayanan juga loh. Kan gak harus masuk jadi pengurus. Gak harus jadi pengurus kopi, enggak. Tapi sambil minum kopi kita ngobrol. Kita bina relasi. Itu bentuk pelayanan juga. Dan salah satu bentuk perhatian kita kepada sesama tubuh Kristus. Ayo saudara-saudara. Kan gereja kita mau ulang tahun nih. Ayo buktikan itu. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jadi jangan wah pelayanan saya harus begini-begini. Enggak. Bukan itu. Yang Tuhan mau bukan itu. Tapi Tuhan mau kita saling memperhatikan. Dan belajarlah memiliki pemahaman pelayanan itu tidak harus yang susah-susah, enggak. Berdoa. Itu salah satu bentuk pelayanan kita juga. Kan di gereja kita ada dua nih ibadah doa. Yang onsite dan online. Itu ya. Datanglah. Berdoa. Ayo. Jangan juga ketika kita diberikan wadah ini, kita sekali lagi, itu bukan bagian saya berdoa. Saya bagian cari duit. Cari dana, nanti doa yang lain aja. Kagak juga. Kalau kita gak berdoa, ntar Tuhan gak kasih duitnya mau. Jadi tetap perlu berdoa, yang cari duit juga tetap perlu berdoa. Jangan hanya fokus cari duit. Kan saya bisa kasih ke gereja. Iya, gereja mau bersyukur kalau dikasih. Tapi jangan fokusnya di situ. Tetap perlu berdoa. Oleh karena itu mari. Sama-sama pelayanan. Jangan pisah-pisahin. Ini bukan bagian saya. Itu bagian kamu. Bagian saya ini. Oh enggak. Tuhan mau kita sama-sama melayani Tuhan. Karena saudara-saudara, setiap orang percaya harus memiliki kesadaran untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan orang lain. Setiap kita, saya dan saudara harus memiliki kesadaran, sadar untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan orang lain. Gak ada tuh di dalam kehidupan kita sebagai komunitas gereja, sebagai komunitas tubuh Tuhan, lalu bilang saya gak mau pelayanan ya. Kalaupun pelayanan saya harus yang ini. Gak ada, kita harus melayani.
Dan Tuhan kasih talenta kepada setiap kita masing-masing. Ayo kembangkan talenta yang Tuhan berikan untuk boleh saling melayani satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari belajar sekali lagi. Kita hindari spesialisasi. Tapi biarlah kita memiliki hati yang mau melayani Tuhan. Siapapun kita. Ya. Saudara-saudaraku, ada yang ikut Piala Eropa? Maksudnya nonton. Ada yang nonton Piala Eropa? Siapa yang masuk final? Wah, tadinya saya berharap Belanda sih. Kalau Belanda kalah ternyata sama Inggris ya 2-1. Jerman juga si Terry sama Koroni juga gagal juga Jerman. Padahal tuan rumah Jerman ya. Nah, ya. Atau antara kita ada yang pemilih. Tahu ini siapa? Nah, pemain Spanyol. Strikernya, pemain depan. Namanya Alvaro Morata. Ya, dia mungkin masih bisa nambah gol lagi kalau dia menang lawan Inggris. Ya semoga menang sih. Karena sebenarnya saya juga bukan pendukung Spanyol, pendukung Belanda tetap. Ya, ya tapi dia masuk final ya udah dukung dia daripada dukung Inggris. Inggris jelek mainnya. Ya, oke ini Alvaro Morata, striker, penyerang depan, bagus mainnya dan seorang yang cukup baik gitu ya di dalam bekerja sama dengan tim yang ada di Spanyol, gitu, timnas Spanyol. Nah kemudian kita harus sadar bahwa Alvaro Morata ini tidak mungkin bisa menggolkan kalau dia tidak menerima overan atau lambungan bola dari gelandang atau back yang ada di tengah. Gitu ya. Nah bicara soal back dan pemain tengah, gitu ya, saya tidak mengambil pemain Spanyol tapi saya mengambil ini. Gitu ya, ini pendukungnya Paroni. Ya, siapa namanya? Toni Kroos. Ya, dia timnas Jerman. Akurasi dia di dalam melambungkan atau mengover bola ke penyerang depan Jerman itu menurut data yang saya baca hampir 90%. Tepat dan akan menghasilkan gol. Nah, jadi ini pemain tengah yang cukup handal, Toni Kroos. Tetapi baik Alvaro Morata ataupun Toni Kroos tidak mungkin menjadi pribadi atau pemain yang maksimal kalau di belakangnya nggak ada ini. Siapa ini? Manuel Neuer. Ini juga kiper timnas Jerman. Ya, kenapa saya pilih ini? Karena bagus memang. Dan salah satu kiper terbaik Euro 2024 dia ini. Walaupun nggak masuk sih ke final. Gitu ya. Tapi dia salah satu kandidat kiper terbaik daripada Euro 24. Dan sekali lagi, baik Alvaro, baik Toni Kroos, baik Manuel. Mereka boleh bekerja sama sebagai satu tim di negara mereka masing-masing. Dan mereka tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Kalau Alvaro memikirin diri sendiri, ya udahlah, gue kan gak dikasih-kasih, ya udah gue pergi aja gitu ya. Tendang aja asal-asalan, gak bisa juga. Atau Toni Kroos juga, gak usah dia ngelambungin bola lah ke depan, ya bisa. Atau Manuel, ya udah gawang kan gede tuh, gue duduk aja, diem aja. Apakah itu terjadi? Enggak. Dengan peran mereka masing-masing, mereka menjalankan perannya. Saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Untuk membawa tim negaranya masuk kepada level yang lebih lagi. Salah satunya Spanyol itu. Nanti malam finalnya ternyata ya. Sama Inggris. Subuh. Kita lihat siapa yang menang. Saya sih tetap pilih Spanyol. Ya. Tapi intinya di sini mereka pemain-pemain bola internasional ini berperan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Berjalan untuk satu kesatuan, satu tujuan. Mereka tidak egois dan tidak memikirkan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ingin mengatakan ini, penutup. Sektarianisme adalah dosa. Jadi jangan kita pikir ini suatu hal yang sepele. Enggak. Sektarianisme adalah dosa. Bukan hanya sekedar pemahaman. Tapi tindakan yang dilakukan. Di mana ada perpecahan antara anggota gereja. Membuat kelompok-kelompok merasa jauh diri lebih penting. Lebih unggul. Lebih hebat dari anggota yang lain. Bahkan merendahkan dan meremehkan sesama tubuh Tuhan.
Itu adalah ciri pada sektarianisme dan itu adalah dosa. Dan Tuhan tidak mau itu ada. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan ada perpecahan di dalam kehidupan sesama tubuh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan untuk menghindari hal itu, mari kita menengadahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena kunci agar gereja dapat mengalahkan dan menghancurkan sektarianisme adalah ketika ada kesatuan dan setiap orang percaya mengarahkan pikirannya. Di sini saya mau memakai kata head up. Jadi kepala tuh angkat ke atas, lihat ke atas. Bukan ke sini, bukan ke sekitar, tapi lihat ke atas, yaitu lihat kepada Tuhan. Lihat hanya kepada Kristus sebagai kepala gereja. Dan hanya menjalankan apa yang Kristus perintahkan untuk dilakukan. Itu yang harus kita lakukan. Lihat kepada Kristus dan tanya sama dia, Tuhan mau gereja, komunitas saya kemana? Karena Tuhan yang bentuk, Tuhan yang menjadi kepala, Tuhan yang arahkan. Tapi kalau kita masih berfokus kepada diri kita, maka kita akan berfokus kepada favoritisme dan spesialisasi. Ujung-ujungnya kita punya mau, bukan Tuhan punya mau. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam momen kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-26, biarlah ini menjadi suatu bahan refleksi. Bagaimana kita menjalankan persaudaraan, kalau boleh saya katakan, relasi kita sesama tubuh Kristus di gereja kita, GKI Kuta Bali. Di dalam usia 26, apakah kita sudah mengarahkan pandangan kita kepada Kristus sebagai kepala gereja? Gereja ini ada karena Kristus yang mendirikannya. Gereja ini ada karena Tuhan yang mau agar gereja ini boleh eksis. Kita bersyukur nama gereja kita adalah Gereja Kristus Yesus. Jadi yang menjadi fokus adalah Kristus Yesus. Bukan pendeta, bukan guru Injil, bukan majelis, tapi Kristus Yesus. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada saat ini saya tantang setiap kita untuk boleh bertanya kepada diri. Bagaimana saya menjadi kehidupan saya sebagai sama tubuh Kristus di GKI Kuta? Adakah favoritisme yang saya perlakukan, yang saya lakukan? Atau adakah spesialisasi yang saya berlakukan di dalam saya menjalani pelayanan saya? Kalau itu yang ada, tinggalkan. Tuhan gak pernah mau kok. Tuhan mau kita fokus ke dia. Dan tanya kepada dia apa yang dia mau kita lakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu ketika kita sadar itu dan kita meninggalkan. Mungkin ada kalanya di dalam relasi kita, kita melukai hati sesama kita. Melukai hati sesama tubuh Kristus di gereja kita. Mari pada saat ini, saya ajak kita untuk minta Tuhan boleh ampuni kita. Minta Tuhan boleh memampukan kita untuk mengasihi saudara-saudara kita. Tadi lagu sebelum pengakuan dosa, itu lagu yang sangat pribadi, saya sangat menyukai lagu itu karena dari Kidung Jemaat juga. Ya. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Syair lagu yang sederhana. Tapi lewat lagu ini saya mengajak untuk kita kembali merefleksikan. Tuhan, mungkin ada tingkah laku saya yang melukai saudara saya. Dan mungkin selama ini yang menjadi penuntun hidup saya adalah kehendak saya pribadi. Menjadi panduku, menjadi pengarahku. Pada saat ini Tuhan, aku mohon Tuhan ampuni saya. Saya mau tinggalkan itu semua Tuhan. Saya mau tinggalkan favoritisme. Saya mau tinggalkan spesialisasi Tuhan. Saya mau ikut Tuhan, bukan ikut saya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya ajak kita nyanyi lagu ini ya. Tuhanku bila hati
hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Saat ini saya minta setiap kita untuk boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita yang tahu bagaimana hati kita. Mari pada saat ini datang kepada Tuhan. Ungkapkanlah apa yang kita rasa pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang boleh berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Kalau memang ada hal-hal yang harus kita tinggalkan dan kita lepas. Dan kita minta Tuhan kasih kekuatan buat setiap kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Ku bilang hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Saya kayak menaikkan pujian ini bait yang ketiga. Dan hari ini aku bersembah serta padamu aku berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi sebuah komitmen juga kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kau di dalam kehidupan kami sebagai sesama tubuh Kristus. Kami seringkali juga Tuhan menimbulkan konflik. Kami seringkali juga Tuhan menimbulkan perpecahan, perselisihan. Karena keegoisan kami, karena pementingan diri kami sendiri Tuhan. Bahkan ada kali kami juga mungkin melakukan favoritisme. Kami mempraktekkan spesialisasi. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, di hadapan Tuhan, kami dengan jujur, kami mau meninggalkan semuanya itu. Kami tidak ingin jatuh Tuhan kepada sektarianisme. Di mana ada kelompok-kelompok saling memecah, saling menjelekkan satu dengan yang lainnya. Kami rindu Tuhan. Kehidupan kami adalah hidup yang satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristuslah yang menyatukan kami di gereja kami, di tempat ini. Dan kami ingin Tuhan, agar kesatuan kami di dalam Kristus itulah yang menjadi suatu tanda buat orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Bahwa ada kesatuan, ada saling pengertian, saling menguatkan di dalam komunitas kami, gereja secara khusus, gereja Kristus Yesus Kuta. Terima kasih Tuhan. Tuhan materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Bila Tuhan terus boleh berbicara secara pribadi. Ya, sungguh-sungguh Tuhan, sekali lagi kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.